Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Smart FM, The Spirit of Indonesia, kembali untuk Anda di program Indonesian Strong From Home yang kita hadirkan setiap Selasa dari pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam untuk Anda yang berada tentunya di seluruh jaringan Smart FM Network. Apa kabar Anda? Senang sekali bisa menyapa Anda kembali. Dan kita berharap Anda juga dalam kondisi yang luar biasa, kondisi yang selalu tentunya punya semangat yang luar biasa dalam membangun bagaimana Indonesia yang kuat melalui keluarga. Dan apa kabar juga untuk Anda yang bergabung bersama kami di beberapa radio-radio sindikasi. Selamat mendengarkan program ini dan semoga nanti banyak manfaat yang bisa kita perbincangkan bersama narasumber kita, Ayah Edi. Ayah, apa kabar? Oh, baik sekali Mbak Nancy, luar biasa. Waduh, kalau saya biasa di luar ya. Sama sebetulnya. Oke, Ayah, kita malam hari ini akan kembali ngobrol dengan Smart Listener dan tentunya 2 jam waktu kita akan kita manfaatkan untuk hal yang ini luar biasa. Memang kalau bicara soal fenomena yang satu ini semakin sering dibicarakan begitu ya. Semakin sering dibicarakan dan ini menjadi perhatian yang cukup serius di masyarakat maupun juga para orang tua terhadap ini kaitannya terhadap perkembangan anak. Kasus bullying begitu ya, fenomena tentang bullying ini. Nah, bagaimana sebetulnya kita menyikapi hal ini? Karena ini kan mau tidak mau bisa terjadi ya di sekitar kita, entah itu di sekolah, entah itu di mall atau di tempat-tempat umum, bahkan mungkin tanpa kita sadari bisa terjadi di lingkungan kita sendiri. Di Facebook ya saya tulis di situ, bullying ini sebenarnya tradisi rimba, Mbak. Jadi kalau kita lihat hukum rimba kan hukumnya hukum bullying ya. Jadi siapa yang kuat ya dia yang menang gitu. Maka disitulah tercipta rantai makanan, siapa makan siapa dan siapa dimakan siapa. Nah, saya memperhatikan bahwa bullying ini sebenarnya bukan masalah remeh-temeh, masalah serius. Cukup serius ya? Ya, bahkan sangat serius. Hanya penanganannya itu tidak pernah serius. Ya, dianggapnya remeh-temeh, wajar lah. Sehingga bangsa kita akhirnya menjadi bangsa rimba gitu. Jadi kalau kita lihat sehari-hari di televisi, itu isinya siapa makan siapa dan siapa dimakan oleh siapa. Siapa yang kuat dia yang ini ya. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kuat. Jadi tidak ada lagi keadilan, tidak ada lagi nilai-nilai kebenaran. Yang ada adalah siapa yang berkuasa, siapa yang kuat, siapa yang menguasai siapa. Nah, kita lupa bahwa semua ini ada asal mulanya. Semua ini kalau ditelusuri ada penyebabnya. Dan penyebabnya itu adalah proses bullying tadi. Jadi bullying tidak hanya sebatas perilaku kekasaran atau penganiayaan saja, tapi banyak hal yang dikategorikan sebagai bullying sehingga pada akhirnya kita membentuk tradisi rimba di negeri ini yang dimulai dari mana? Ya mungkin dimulai dari proses cara pola asuh yang turun-menurun dengan cara kekerasan. Kemudian dari sana para anak yang dulunya diasuh dengan proses bullying, ada yang sebagian mungkin mengambil profesi sebagai pendidik dan jadilah mereka pendidik yang menggunakan gaya-gaya bullying. Kemudian malah dilanggengkan dengan tradisi-tradisi seperti ospek, orientasi, pengenalan kampus. Niatnya baik, mengenalkan kampus, tapi kontennya itu bukan pengenalan kampus, itu isinya bullying, penganiayaan, penghinaan, bentakan gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kok kita ini sebagai orang-orang yang disebut sebagai intelektual, kemudian apalagi bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang paling ramah dulu paling ramah di dunia, paling santun di dunia, tapi karena kita menganggap atau tidak melakukan tindakan serius terhadap kasus-kasus yang awalnya mungkin parsial atau terjadi di beberapa tempat, nah pada akhirnya ini menjadi sebuah budaya.
Dan pada saat kita mengalaminya, mungkin baru kita tersadarkan bahwa harusnya ini ditangani secara serius. Begitu Mbak Nancy. Ayah, kalau boleh saya kutip begitu ya, menurut data pekerja profesional yang menangani korban bullying ini kan mereka yang menjadi korban itu bila tidak ditangani dengan serius ini akan menjadi tantangan dan kesulitan tersendiri ya buat kehidupan mereka ke depan, seperti itu. Iya, betul sekali Mbak Nancy. Karena bullying begini ya. Bullying kalau kita lihat pertama dari sisi aspek korban dan pelaku ya, itu pasti ada pelaku dan ada korban. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari aspek lainnya adalah ada bullying yang bersifat pengaruhnya ke psikologis, ada yang ke psikis ya. Oke. Ya, jadi ada yang fisik, ada yang fisik dan ada yang psikologis. Nah, kita kebanyakan hanya mengekspos kasus-kasus yang bersifat fisik, Mbak. Jadi apabila ada memar, kemudian ada keluar darah, ada luka, ada patah, nah ada itu yang terlihat begitu ya. Ya, secara fisik dampaknya terlihat ya, itu baru bisa diproses. Tapi prosesnya itu bukan proses membangun kesadaran supaya tidak terjadi lagi, tapi prosesnya itu lebih ke arah proses verbal atau proses hukum. Jadi yang bersangkutan dihukum. Padahal hukum itu belum tentu menyadarkan secara kolektif. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Nah, pada saat kita bicara tentang dampak psikologis atau bullying yang bersifat psikologis, ini lebih sifatnya jauh lebih berbahaya karena tertanam di alam bawah sadar, Mbak. Jadi psikologis itu pada awalnya misalnya mentertawakan anak. Nah, kita memang secara sadar sering melakukan itu padahal tidak bermaksud membuli mungkin ya. Ada yang memang benar-benar bermaksud mentertawakan itu dengan membuli, ada juga yang tidak. Saya ambil contoh kasus di rumah. Kadang-kadang perilaku anak saya itu di mata saya lucu. Nah, kemudian saya tertawa dan anak saya melihat dia ditertawakan, dia merasa dibuli oleh saya. Terus dia bilang, "Ayah, kenapa tertawa?" Dede tidak suka ayah tertawa. "Oh, maaf ya nak," saya katakan. Dede merasa tersinggung ya. "Maaf ya sayangnya, nih ayah berhenti tertawa." Kenapa ayah tertawa? Karena ayah melihat Dede begini-begini dan lucu. Dede tidak suka ayah tertawa. Baik, kalau gitu ayah tidak tertawa. Nah, ada ketidaksengajaan yang terjadi semacam ini. Ada yang disengaja, misalnya mengejek anak. Yang sederhana misalnya lucu ya, kita bermain sambil pelorotin celana anak. Ya, misalnya balita kan lucu terus ketawa. Nah, ini hal-hal yang paling sederhana sampai nanti terus mengejek dan sebagainya. Nah, dampak psikologisnya ini sangat dahsyat. Ambil contoh ya, kita pernah ngangkat kasus waktu itu Rian Jombang ya, pembunuh berantai, Mbak. Nah, proses verbal itu hanya melihat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Rian secara berantai terhadap laki-laki dan perempuan, dan jumlahnya kalau nggak salah lebih dari 7 orang. Masuk kasus sadis dan berdarah dingin. Tapi kita lupa itu menelusuri sumbernya. Kenapa sih seorang Rian itu bisa melakukan hal seperti itu ya? Ya, yang kita kategorikan sebagai sadis. Dan ternyata setelah dirunut-runut, Riannya kita wawancarai, kita temui, itu ceritanya adalah kasus bullying psikologis. Dia tidak dibullying secara fisik oleh orang tuanya. Jadi yang terjadi adalah dia punya ibu, dia punya ayah. Kemudian Rian ini adalah orang yang sangat mengagumi seorang ibu. Jadi dia kultuskan ibunya. Dia kagumi ibunya. Tapi ternyata si ibu ini adalah orang yang suka selingkuh dengan laki-laki lain. Pada saat selingkuh, ayahnya tidak mampu berbuat sesuatu, entah faktor apa. Rian tahu itu. Nah, kemudian tingkat selingkuhnya itu sudah sampai proses yang, ya katakanlah senggama dan sebagainya. Di depan seorang anak berusia 12 tahun. Dan itu terjadi berulang-ulang, berkali-kali, dalam rentang usia sampai dia remaja. Nah, itu yang ditangkap alam bawah sadarnya, itu masuk ke alam psikologisnya, dan itu yang menjadi reaksi dia. Dan ini yang saya tangkap juga pesan dari Mas Bowo. Bahwa kita akan menghadirkan yang satu ini. Ini juga ada kaitannya nanti dengan bahasan kita ya tentang bullying ya. Baik, kita nikmati penampilan dari Michael Jackson, Heal the Bird.
Kita kembali untuk Anda di Indonesian Strong from Home dan kita masih bicara tentang bullying ya, tradisi rimba yang ada begitu ya. Ini bukan hanya sekedar di lingkungan terdekat kita ya. Ternyata dimanapun bisa ada, di sekolah, di tempat-tempat umum seperti itu. Nah tadi ada beberapa hal yang ini kaitannya dampak begitu ya, ketika korban bullying ini tidak ditangani secara serius. Maka ini akan berkelanjutan di kehidupan selanjutnya ya, orang yang menjadi korban dari bullying itu sendiri ya. Dua-duanya bisa fatal ya. Yang pertama, si pelaku bullying akan terus menjadi pelaku bullying di semua jenjang usia, di semua jenjang profesi, di semua jenjang karir. Kemudian si korban bullying ini akan punya reaksi-reaksi dasar yang tidak disadarinya sampai di puncaknya itu dia akan menjadi orang yang ya mungkin ya sejarah atau Tuhan telah memberikan pelajaran bagi kita. Ya, rian itu sebenarnya sebuah hikmah, sebuah pembelajaran. Jadi jangan ditangkap itu sebagai kasus hukum kriminal saja, tapi harus ditangkap sebagai kasus psikologis gitu. Kita perlu tahu latar belakangnya kenapa dia bisa melakukan hal itu. Betul. Ya? Apakah memang benar seorang itu diciptakan sebagai pembunuh berdarah dingin tanpa sebab? Nah, mari kita berpikir untuk membantu orang-orang yang seperti ini melakukan tindakan pencegahan atau preventif ataupun kuratif. Nah, kebetulan kami memang spesialisasi di preventif ya, di preventif. Namun sekali-sekali juga tertarik untuk menyentuh wilayah-wilayah yang disebut kuratif termasuk rian. Kemudian contoh-contoh lain, anak-anak yang mengalami lesbi itu rata-rata juga mengalami bullying di rumahnya oleh orang tuanya. Hanya orang tuanya nggak sadar dia melakukan bullying. Penekanan secara fisik, penekanan secara mental. Tidak melakukan pukulan-pukulan fisik, tapi secara mental anaknya terus ditekan untuk lebih berprestasi. Kamu tidak bisa begini, kenapa kamu gagal dan sebagainya. Itu banyak sekali terjadi Mbak Nancy. Dan kalau kita perhatikan saat ini itu semakin gencar ya. Kalau kita barusan dengar lagunya Michael Jackson, kenapa Mbak Nancy ya kebetulan yang memilih lagu Michael Jackson dan saya sangat menyetujuinya. Dan kita pilih dia sebagai salah satu tokoh yang semasa kecilnya penuh dengan bullying dari orang tuanya. Kalau kita dengar ulang, ya mudah-mudahan nanti di akhir acara bisa diputar kembali samar-samar. Suara Michael Jackson kali ini itu adalah suara hati dia sebagai seorang Michael Jackson, bukan sebagai seorang superstar. Ya, beda ya. King of Pop-nya ya. Bukan King of Pop ya. Jadi kita bisa membedakan tuh suara Michael Jackson sebagai King of Pop dan suara Michael Jackson sebagai seorang Michael Jackson dan keluar dari dalam hatinya. Perhatikan suara ini baik-baik. Itu adalah suara tangisan batinnya. Rintihannya ya. Rintihan Michael Jackson. Jadi bergetar itu waktu dia bernyanyi itu. Nah, kalau kita perhatikan Michael Jackson itu memang seolah-olah tampak luar dia hidupnya penuh dengan kemewahan, popularitas, sanjungan, pujian dan sebagainya. Tapi tampak dalamnya sangat rapuh sampai di titik detik terakhir azalnya ya. Kemudian apa yang kita ketahui dari masa kehidupan Michael Jackson ini adalah orang tuanya benar-benar memaksakan Michael Jackson itu menjadi seorang superstar, walaupun belum tentu itu kemauan dari batinnya, dari dalam dirinya. Bahkan menggunakan menurut sejarah ya itu menggunakan sabuk dari dari kulit. Ya, jadi setiap kali begini-begini dipukul pakai sabuk, jadi persis binatang. Nah, ini adalah cara-cara yang kita sudah lihat berdasarkan sejarah itu tidak berhasil membuat seorang anak itu hidup bahagia. Karena apa sih? Orang tujuan cari kerja biar bahagia, cari nafkah biar bahagia, naik gaji biar lebih bahagia, kaya biar lebih bahagia. Ujung-ujungnya tuh sebenarnya pengen bahagia kok. Orang yang nggak punya anak pengen punya anak agar lebih bahagia. Orang yang ini pengen ini agar lebih bahagia. Jadi kalau kita perhatikan, pertanyaannya adalah kalau kita menekan pada anak atau terjadi kekerasan pada anak, apakah membuat dia lebih bahagia? Satu itu. Nah, belakangan ini saya dengar lagi fenomena yang sama, hanya beda tipe saja. Pernah dengar Mbak kasusnya Tiger Mom? Ya, anaknya sukses. Nah, kebetulan di Connecticut itu tempat dulu saya tinggal gitu ya. Wilayahnya sih damai. Sebenarnya Connecticut itu tempat yang nyaman untuk ditinggali. Nah, tapi kemarin saya sempat dengar bahwa ada seorang ibu dari China, keturunan China, mendidik ala China mungkin ya. Kemudian jadilah anaknya luar biasa, hebat, sukses dan sebagainya. Segalanya serba wah. Kemudian dia menuturkan bagaimana caranya. Nah, disebutlah dia sebagai
The Tiger Mom. Dari sebutannya aja udah serem banget. Bayangin, mau nggak sih kita diasuh sama macan? Gitu. Kemudian saya ditanya gimana komentar ayah tentang hal ini. Kebetulan saya tidak tahu ya kasusnya seperti apa. Baru saya baca bukunya kemarin, saya temukan dan sebagainya. Akhirnya jawaban saya sederhana saja. Kita sudah punya contoh sejarah Michael Jackson. It's proven. Kan Tiger Mom ini anaknya baru naik kan di jenjang profesinya. Tapi Michael Jackson kurang apa coba? Peti jenazahnya terbuat dari emas loh, berlapis emas, itu sudah seperti Firaun loh. Udah seperti Farok ya. Nah, tapi coba kita lihat hatinya benar-benar kosong, sepi, sunyi dan sebagainya. Nah, ribuan kasus bullying baik yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya, kemudian om pada saudara-saudara atau ponakannya, kemudian anak sesama anak. Nah, ini kebanyakan terjadi di sekolah. Ya, anak sesama anak atau guru pada anaknya. Dan sekarang yang lebih heboh lagi dan lebih memprihatinkan adalah anak pada gurunya. Terjadi baru itu ya. Seorang anak disuruh menampar gurunya atau memukul gurunya. Ya Tuhan, saya tuh benar-benar menangis melihat kejadian demi kejadian. Ini negeri mau jadi apa? Mau dibawa kemana? Mau seperti apa? Yang ada saja sudah begini. Kalau kita sebagai orang tua tidak segera bertindak, I don't know, Mbak. Oke, kita akan segera bertindak ya di perbincangan ini ya. Baik, Mbak Nancy. Sampai dengan pukul 22 nanti Ayah Edi masih akan terus berbincang tentang bullying ini. Dan kita ingin tahu sejauh ini bagaimana sih sebetulnya kita mengenali ya korban bullying ini sedini mungkin. Lalu ada nggak sih sebenarnya tanda-tandanya? Kalaupun toh tidak terlihat, kalau misalnya dalam bentuk kekerasan mungkin terlihat ya secara fisik. Tapi tadi kan ada psikologi dan ada psikis. Betul. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya, nanti bagaimana mengenalinya. Kita akan coba ulas selepas beberapa pesan berikut. Dan pasti Anda juga sudah ini ya, tidak sabar untuk bergabung barangkali. Silahkan Anda boleh bergabung tentunya di sesi-sesi berikutnya di 0213983388 dan di 0812112959. Kita masih bicara tentang bullying. Kami akan segera kembali. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Kembali hadir Wanita Wirausaha Mandiri dan Femina 2011. Dunia usaha tanpa batas. Menghadirkan pembicara-pembicara inspiratif seperti Yoris Bastian, Siltamia Irawan, Ari Juliano Gema, dan Handayani, serta wanita pengusaha sukses. Minggu 23 Oktober jam 8.30 sampai 4 sore di Ballroom 2 Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan. Dengarkan pembahasan seminar ini di radio dalam Interactive Radio Talk, Kamis 20 Oktober jam 10 pagi di Smart FM. Isu-isu perburuhan selalu menarik untuk dibicarakan, karena isu ini terkait dengan hajat hidup orang banyak yang berpengaruh juga pada peningkatan ekonomi bangsa secara luas. Aturan perburuhan, kebijakan pemerintah, perlindungan hak-hak normatif buruh, persamaan gender, penghapusan pekerja rumah tangga dan anak adalah beberapa bahasan yang selalu hadir setiap Kamis jam 4 sore waktu Indonesia Barat dalam Smart Workers. Smart Workers setiap Kamis jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Dari Smart FM Jakarta kita kembali untuk Anda, masih di Indonesian Strong from Home, dan kita masih mengulas tentang tema kita itu bullying, tradisi rimba yang ada di mana-mana begitu, dan ini fenomena yang sangat-sangat ini ya memperhatinkan dan perlu penanganan cukup serius seperti itu. Kalau kita bicara tadi bagaimana sih sebenarnya kita mengenali sejak dini Ayah, ada nggak sih tanda-tandanya bahwa sebenarnya ini ya siapa saja bisa menjadi korban bullying? Begini, kita bisa lihat tanda-tanda itu dari perilaku psikologis seseorang. Ya.
Kita karena saya spesialisasinya adalah rumah dan sekolah, jadi lebih mengerucut pembahasannya ke rumah dan sekolah. Kalau di rumah itu kasus-kasus tanda-tanda bullying yang ringan sampai yang berat itu kelihatan dari perilaku si anak. Jadi kalau si anak itu hidupnya atau kalau lagi berada di depan umum itu penuh ketakutan, penuh keraguan, wah itu di rumahnya itu persis mengalami tekanan-tekanan. Tapi kalau dia ekspresif, kemudian dia berani itu dan sebagainya, lincah bergerak, nah biasanya itu diberikan banyak kebebasan. Itu ciri-ciri saja. Jadi kita bisa lihat ini. Kemudian kalau di sekolah biasanya ciri-cirinya lebih jelas lagi. Kalau misalnya anak kita sudah malas nih, pagi-pagi bangun sekolah itu malas, kemudian puncaknya itu nggak mau sekolah, mogok dan sebagainya. Nah itu sudah indikator ada sesuatu di sekolah. Meskipun sesuatu itu belum tentu bullying, tapi lebih seringnya itu mengarah ke bullying itu. Anak malas sekolah itu biasanya diintimidasi teman atau gurunya galak. Itu jawaban-jawaban anak yang saya interview selama kira-kira 4 tahun terakhir ini, jawabannya aja seputar itu. Jadi kalau nggak teman, guru. Perlu diperhatikan ketika ada perubahan yang cukup signifikan begitu ya. Ya, dan di sekolah itu bullying mulai terjadi antara misalnya laki-laki dengan laki-laki, ya. Kemudian ejek, kemudian perempuan juga mengejek laki-laki atau sebaliknya laki-laki melecehkan perempuan. Jadi banyak sekali kasus-kasusnya. Nah ini semua dari mana berasal? Pertama ya biasanya ada contoh. Jadi anak-anak kita itu membuli itu ada contoh. Apa yang mereka lihat dan mereka lakukan. Apa yang mereka lihat di rumah misalnya dari orang tuanya langsung. Bagaimana suami bersama pasangan gitu ya berbicara dan sebagainya. Terus yang kedua yang paling parah itu adalah contoh-contoh yang diberikan oleh televisi, tayangan-tayangan sinetron. Coba perhatikan isinya sinetron itu. Tapi sayangnya keluarga Indonesia kalau saya tanya, siapa yang nggak punya televisi itu nggak ada yang nunjuk gitu. Bahkan kalau saya tanya, siapa yang punya lebih dari satu, yang nunjuk banyak. Nunjuk, ya. Coba kita confirm dulu dengan yang menelpon, apakah juga ingin diskusi dengan kita. Selamat malam, Smart FM. Iya, selamat malam. Selamat malam, dari siapa di mana Ibu? Yes, dari Ibu Emi Balikpapan. Ibu Emi Balikpapan, silahkan Ibu. Nah ini sebelumnya Mbak Henry. Ini kan saya udah ngikuti 3 pekan ya, udah 3 Selasa. Iya, berturut-turut 3 Selasa nih Bu ya. Iya. Terus gimana Bu? Selasa tanggal 11 kemarin nih. Kemarin kan Ibu Emi Balikpapan, tapi kayaknya jawabnya ini ngomongnya Pekanbaru. Oh, di Balikpapan harusnya ya? Iya, jadi kalau nggak salah dapat buku ayah yang ke-7 ya? Bukan di Pekanbaru tapi di Balikpapan ya Bu ya? Iya. Oh, Bu Emi Balikpapan. Ya, buku terima kasih konfirmasinya. Ayah Edi menjawab itu ya. Saya ini mau tanya lagi nih Ayah, soalnya kemarin dia kurang puas nih. Apa tuh? Anak saya kan 2 nih Ayah. Ini masih sesuai tema atau di luar tema Ibu? Di luar tema nggak apa-apa ya. Oke, kita lagi fokus sebenarnya ke bullying Ibu. Oh gitu ya. Ya silakan, tapi tidak apa-apa, sudah telepon ke sini. Gini Ayah, tinggalnya di asrama nih. Anak Ibu tinggal di asrama sekolah gitu? Enggak, kita tinggalnya di asrama. Oh oke. Nah, jarak anak saya kan dekat. Iya. Yang satu 2 tahun 10 bulan Ayah. Yang adiknya 6 bulan. Saya mau tanya gimana sih maksudnya mendidik biar rasa sayangnya itu sama gitu Ayah. Maksudnya anak Ibu merasa rasa sayang Ibu tidak sama gitu. Maksudnya biar takutnya kalau jaraknya dekat kan yang satu si kakak kan mungkin ini perhatiannya siapa tahu udah ngerasa kurang gitu lah ya. Iya. Oke, baik. Oke. Itu saja ya Bu ya. Iya. Bisa lagi nggak Mbak? Oke, satu lagi Ibu. Nih terus ini kan tetangga saya nih kalau macam sama anak yang pertama dulu kan suka kadang ini mungkin saking gemesnya suka mukul-mukul. Mukul apanya Bu? Ya saking gemesnya mukul pipi kok, badan. Nah, saya kira mungkin nggak apa-apa kali biar dia itu jadi berani. Ternyata semakin besar dia kok semakin pendiam, pemalu, nangis. Nah terus ini adiknya lagi nih mulai kayak gini juga. Jadi gimana ya caranya Ayah ya? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya sudah kita tangkap. Intinya nanti kita akan coba diskusikan. Dan semua listener untuk Anda yang baru bergabung, kami masih bersama Anda dengan Ayah Edi dengan tema bahasan kita tentang bullying. Oke, ya mungkin boleh ditanggapi ya, walaupun sedikit di luar tema ini ya. Begini Bu Emi, yang pertama tugas orang tua di rumah itu adalah menjadi hakim yang adil.
juri yang adil. Begitu jurinya sudah sedikit saja tidak adil, maka perilaku anak kita pasti akan sulit dikendalikan. Saya punya 2 orang anak, jaraknya berdekatan. Dimas, Dido itu cuma selisih 1 tahun 2 bulan. Atau ya 14 bulan lah. Nah kemudian saya dulu awal-awalnya mungkin ya karena adiknya baru lahir, jadi kakaknya kurang perhatian. Jadi kakaknya itu sangat jealous sama adiknya. Nah tapi ada satu cara yang paling mudah kita lakukan adalah kalau dia mulai bisa bicara, kita ajak bicara. Kita ajak bicara, lama-lama kita tahu mana yang menurut dia tidak adil. Karena adil itu adalah perasaan ya. Ya, bukan fakta. Adil itu perasaan, bukan fakta. Jadi pada saat anak kita merasa kurang adil, tapi kita merasanya adil, nah berarti ada 2 fakta yang tidak sinkron. Nah makanya kita sinkronisasi. Di mana yang tidak adilnya nak? Gitu. Setiap kali ada kasus-kasus apapun terhadap anak kami berdua, kami dudukkan mereka dan bicara bergantian. Nah kemudian kami menjadi pendengar sekaligus menawarkan solusi. Bagaimana menurut kamu solusinya? Oke, sudah adil? Oke. Kalau sudah adil, nah berarti di situ sudah tercipta rasa keadilan. Makanya adil itu selalu di depannya selalu ada rasa keadilan, bukan fakta keadilan ya, tapi rasa keadilan. Pada saat masing-masing sudah merasa bahwa oke, apa yang dilakukan baik perhatian dan sebagainya adil, maka disitulah tercipta rasa keadilan. Makanya izinkanlah anak kita untuk protes ya, protes dalam artian positif, protes bahwa dia merasa begini, dia merasa begini, dia merasa begini. Biar kita bisa bermain di antara perasaan-perasaan dan terciptalah rasa keadilan. Begitu kira-kira Bu. Jadi diajak bicara dua-duanya. Nah kemudian kalau tetangga yang gemes ini mungkin bisa diberikan pengertian. Boleh nggak ya minta tolong kalau gemesnya itu diganti sama pujian, 1. Terus gemesnya itu diganti dengan ucapan, aduh kamu cakep sekali. Kemudian daripada memukul atau mencubit atau colek gitu. Nah kita angkat tangan kita kasih jempol 2. Nah itu lebih bagus. Karena di Eropa saya dengar bahwa memukul-mukul kecil itu atau mencubit pipi anak itu sudah masuk kasus bullying ringan. Gitu. Dan saya pun sadar sekarang bahwa pada saat anak saya mulai bisa bicara, bahkan seorang anak itu jangankan dicubit pipinya, dicium saja tidak semua anak mau. Ya. Pada saat anak saya sekarang sudah mulai bicara, saya mau cium anak saya saja minta izin. Boleh sayang, ayah sun pipi? Boleh? Kalau boleh dia kasih, ya saya sun. Kalau enggak, saya enggak akan paksa. Karena anak saya selalu bilang, ayah jangan paksa-paksa. Ya nak, baik nak. Karena itu prinsip di rumah kami itu, tidak ada paksa-paksaan. Begitu kira-kira. Oke, mudah-mudahan menjawab Bu Emi, dan selamat malam juga untuk Anda yang baru bergabung. Ayah Edi masih kembali untuk Anda di Indonesian Strong From Home, dan kita membahas tema tentang bullying ya. Kita terima penelpon berikut Ayah. Sudah ada yang bergabung lagi. Selamat malam Smart FM. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Ibu? Kani. Ya, maaf. Ibu? Ibu Ika. Oh, Ibu Ika di Medan. Silakan Ibu. Oke, ini Ayah Edi mungkin agak menyimpang sedikit, tapi hampir sama nih. Ini anak saya kan 2, tapi sekarang udah sama-sama remaja. Nah, si kakak kelas 2 SMA, si adik 1 SMA, tapi kakak di pesantren, beda usia 22 bulan. Nah, dulu memang saya juga nggak sekolah jadi orang tua nih kan ayah, banyak kali kesalahan, saya juga sadari itu. Ingat dulu waktu masih kecil si kakak selalu kalau tidur cubit-cubit gitu ayah. Cubit-cubit siapa Bu? Cubit-cubit yang di sampingnya ayah, tapi yang di sampingnya itu siapa Bu? Misalnya saya juga gitu, kalau saya di sampingnya dia cubitin gitu. Dia tidur ayah. Kemudian tidur atau sedang pura-pura tidur? Memang sedang tidur ayah. Sedang tidur bisa cubit-cubit Bu? Kebiasaan mencubit ya Bu ya? Oke. Baik. Saya dulu suka juga. Yang salah saya memang saya nggak ajarkan untuk saling meminjam gitu. Nah, sekarang kan udah remaja. Kalau si kakak pulang, sebelum kakak pulang, saya selalu bilang dengan adik, ibu mohon sayang dengan kakak. Adiknya sampai sekarang ini ayah ini dia dengerin nih. Oke. Mengganggu. Baik Ibu.
Senang. Kakaknya juga kalau diganggu ribut. Baik. Jadi sampai nggak tahu. Kadang saya sampai nangis di hadapan orang ini. Oke. Baik, Ibu. Nanti kita akan coba diskusikan dengan Ayah bagaimana sebenarnya menyikapi bila hal ini terjadi ya pada anak-anak kita ya. Terima kasih untuk Bu Ika di Medan dan salam buat keluarga. Kita coba langsung tanggapin Ayah, silakan. Ya, begini Bu Ika, mari kita tidak untuk menyesali apa yang sudah lalu ya. Karena kita semua memang semuanya nggak ada yang sekolah kok jadi orang tua. Tapi setelah kita tahu, cepat belajar begitu dan cepat praktek. Apa yang saya lihat dari kasus ibu ini, yang pertama adalah satu, ibu tidak tegas. Ya, ibu tidak tegas. Jadi anak itu perlu ketegasan supaya dia tahu bahwa dia salah atau dia tahu dia benar. Pihak mana yang salah, pihak mana yang benar. Nah, ketegasan ini bukan marah ya. Tegas itu adalah menegakkan hukum. Jadi di semua lembaga itu ada ketegasan. Tapi bukan kemarahan ya. Jadi tegas itu bukan marah, menegakkan hukum. Nah, karena harus ada yang ditegakkan, maka hukumnya harus dibuat dulu gitu. Jadi hukum pinjam meminjam itu harus dibuat. Hukum ganti mengganti harus dibuat. Anak kami itu usianya sekarang 7 dan 6 ya, 7 lebih dan 6. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kami buatkan aturan main pinjam meminjam berikut konsekuensi kalau dilanggar. Nah, kalau dilanggar, nah karena kami punya permainan yang disebut kumpulkan koin kebaikan, jadi anak kami itu punya celengan koin banyak gitu. Nah, jadi siapapun yang meminjam punya siapa harus izin. Kalau dia tidak izin, maka dia sepakat untuk didenda 5 koin misalnya. Nah, jadi nggak ada keributan begitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya 5 koin itu tidak cukup bagi dia untuk jera misalnya, atau untuk mengubah sikapnya, kita tambah lagi. Misalnya hari ini tidak nonton televisi di rumah kalau ada televisi. Atau hari ini tidak main game kalau ada game. Atau hari ini tidak main sepeda kalau hobinya main sepeda. Atau apapun yang mengurangi kenikmatan. Nah, makanya kunci dari Ibu Ika yang perlu dilakukan supaya nggak menangis lagi. Karena menangis itu tanda kita gagal, Bu. Ya. Nah, supaya tidak menangis lagi, ayo buat aturannya yang jelas sampai detail. Kemudian tegakkan. Menegakkannya itu gampang-gampang susah, tapi perlu ketegasan. Begitu kita tegas, anak kita itu sangat mudah sekali dikendalikan dan dikelola. Oke, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih untuk Bu Ika di Medan dan juga untuk Ibu Emi ya di Balikpapan. Kita ada pertanyaan juga ya di SMS. Nanti kita akan coba diskusikan juga nih seputar bullying. Dan yang menarik tadi Ayah, tanda-tandanya sudah bisa terdeteksi ya ketika mungkin ada hal-hal yang terjadi atau perubahan yang terjadi ya pada anak-anak kita. Nah, ini bagaimana sih Ayah sebenarnya mungkin ada hal sederhana yang mungkin bisa kita cermati sebagai tanda bahwa anak kita sedang mengalami bullying seperti itu. Ya, pada saat seorang anak menunjukkan gejala ketidakantusiasan. Jadi anak itu cepat sekali kalau tidak antusias pasti ada sesuatu. Okay. Ada perubahan begitu ya? Ada perubahan dari perilaku kesehariannya. Jadi tidak antusias, jadi lebih tidak tertarik atau mungkin tidak mau. Nah, kita coba tanya. Nah, sayang, ada nggak sih teman-teman kamu yang suka ngeledek kamu, menghina kamu? Memukul atau mengerasi, membentak, atau kadang-kadang bahasa sekarang itu memalak itu suka meminta uang gitu ya, kelas 3 minta uang pada adik kelas 1. Nah, itu dicek gitu. Terus terjadinya di mana misalnya, apakah di ruangan kelas atau saat istirahat atau mungkin di mobil jemputan ya, karena sekarang ini anak-anak banyak yang menggunakan mobil jemputan dan itu adalah lahan subur untuk bullying kalau tidak dikelola. Gitu, makanya dulu kami pada awal-awalnya sebelum menerapkan aturan main untuk mengatasi bullying di sekolah, itu mulai dari jemputan saja itu dipimpin oleh seorang guru gitu. Jadi seorang guru ditempatkan di mobil jemputan untuk mengelola perilaku ya di mobil gitu, karena perilaku itu perlu diolah dimanapun. Yang paling penting buat kita itu adalah mengolah perilaku. Karena kehidupan ini rumusnya kan selalu orang tanya gitu. Saya tuh ingin cari misalnya yang paling sederhana, saya ingin cari pembantu yang penting jujur, baik, rajin. Cuma 3 kok tuntutannya, nggak ada tuh tuntutan macam-macam gitu. Dan sampai tingkat presiden pun yang dituntut masih sama itu. Ya. Jadi jujur. Kemudian baik gitu. Harapannya seperti itu begitu. Jadi
kita pada saat mulai mendeteksi ada gejala-gejala itu, lakukan proses telusur. Persis seperti yang dilakukan misalnya polisi melakukan proses telusur sebelum sampai pada proses tindak lanjut, begitu Mbak Nancy. Oke, jadi kita dengan bertanya maka komunikasinya akan mudah-mudahan bisa menjawab begitu ya apa yang sedang terjadi ya. Baik, saya juga harus jujur ini waktunya ya, kita harus break dulu ya. Baik, Smart Listener jangan kemana-mana, nanti kita akan coba diskusikan lagi dan terima kasih banyak untuk SMS yang luar biasa atas tema yang kita sedang bahas yaitu tentang bullying. Kita akan segera kembali. Ya, bagaimana mengenali atau juga melihat tanda-tanda korban bullying tadi sudah diungkapkan oleh Ayah bahwa kita lihat saja apakah ada perubahan yang cukup signifikan seperti itu. Apakah si anak yang tadinya ramai jadi pendiam atau mungkin yang tadinya terbuka dan akhirnya menutup diri. Nah, ini banyak hal-hal yang bisa kita lihat. Itu bisa dilihat secara psikologisnya dan juga psikisnya. Nah, Ayah kalau bicara soal ini kira-kira figur siapa saja sih yang bisa terlibat dengan bullying itu sendiri? Bagus sekali pertanyaannya, Mbak. Ada pihak yang kita sebut rumah, itu diwakili oleh orang tua. Ya. Yang kedua, ada yang kita sebut pihak sekolah yang diwakili oleh para guru. Jadi dan sistemnya termasuk kepala sekolah. Nah, permasalahannya begini. Orang tua itu kita tidak bisa jamin apakah orang tua ini datang dari tradisi yang lemah lembut, baik, sopan dan santun. Kita tidak bisa jamin itu karena ini adalah warisan keluarganya dulu kan. Nah, kalau misalnya ada anak yang terlahir dari keluarga yang sedemikian ini kan harapan satu-satunya si anak ini tinggal dari mana? Dari sekolah. Kenapa sekolah? Karena sekolah adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh negara ataupun swasta. Nah, yang tujuannya adalah untuk karakter development, membangun Itulah sebabnya lagu kebangsaan kita itu bunyinya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru fisiknya ya. Jadi jiwanya dulu dan jiwa itu berhubungan dengan karakter. Karakter, sifat, attitude atau apapun. Nah, jadi sebenarnya tumpuan harapan terakhir itu adalah di sekolah. Sekolah harus melakukan follow up total atau menganggap masalah ini sebagai suatu hal yang serius di atas semua pelajaran IPK, NEM dan sebagainya. Itu kami berlakukan di sekolah kami. Jadi sebelum attitude ini beres, yang lain itu nomor 2. Nah, kalau misalnya sekolah sudah mengambil inisiatif untuk itu, maka sekolah akan melibatkan orang tua untuk menyadarkan orang tua untuk berubah, mengajak orang tua untuk berubah, tidak lagi melakukan itu supaya warisan turun-temurun dari keluarganya. Sudah, stop sampai pada keluarga ini saja. Jadi terpotong begitu ya. Nah, kecuali kalau ternyata sekolahnya sudah demikian aktif, demikian persuasif kepada orang tuanya dan orang tuanya tidak mau berubah. Nah, kalau saya memilih untuk memperingatkan orang tuanya, ayo berubah atau cari sekolah lain yang lebih peduli daripada anak Anda. Karena kami saja peduli loh gitu. Nah, kira-kira itu adalah 2 peran penting. Dan saya lebih menekankan kepada sekolah sebagai inisiator, pengambil inisiatif untuk melakukan proses solusi terhadap kasus-kasus bullying. Sampai selesai, sampai tuntas, sampai anaknya sadar, orang tuanya sadar. Jadi jangan meredam sekam. Ya, api dalam sekam. Artinya apa? Anaknya dihukum, dibawa ke BP, kemudian kasusnya ditutup. Habis begitu di bawah, di groundnya, di bawah ya. Di luar pengetahuan guru, di luar pengetahuan sekolah itu terjadi bahkan lebih dahsyat gitu. Dengan ancam-mengancam, cegat-mencegat. Awas ya, nanti kalau di mobil jemputan misalnya begitu. Nah, ini adalah sebuah kegagalan sebuah sistem. Kenapa? Karena biasanya kalau anaknya tidak sadar seperti ini, malah mengancam di tempat lain, itu biasanya pendekatannya lebih ke represif. Harusnya pendekatannya kepada pendekatan yang sifatnya sistematis. Jadi ditelusur dulu sumber si anak ini pada akhirnya berkata kotor, mengejek temannya dari mana ini. Seringkali malah temuan kita tuh nggak jauh-jauh, Mbak. Sumbernya. Lingkungan terdekat ya keluarga. Iya, biasanya kalau dia membentak kawannya di rumah dia dibentak. Kalau dia misalnya mengejek kawannya dihina, menghina temannya, biasanya dihina juga sama orang tuanya. Dan waktu kami temukan kasus-kasus di sekolah kami beberapa kali, terus kami coba melakukan proses
pengamatan. Jadi tiap pagi nih Mbak, saya menginisiasikan diri untuk rutin bersepeda keliling komplek. Memperhatikan pagi-pagi bagaimana sih para orang tua berhadapan dengan anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Itu kelihatan banget. Yang damai, yang cemberut, yang saling membentak, yang saling ini dan sebagainya. Saya sebenarnya ingin rekam, tapi apakah ini etis begitu? Gitu. Saking penasarannya begitu. Jadi itu kejadian, Mbak. Disurvei langsung ya. Dan bahkan di sekolah kami itu sampai ketahuan ya kalau misalnya ada kasus-kasus atau terjadi sesuatu hari ini terhadap seorang anak. Dan anak itu berubah perilakunya langsung di kelas. Dan biasanya kami suka telepon, "Mama, ada apa ya hari ini ya? Kok kakak seperti ini?" Begitu. Nah, inilah keseriusan yang kami berikan. Dan mudah-mudahan ini bisa juga dilakukan oleh sebanyak-banyaknya guru dan sebanyak-banyaknya sekolah di Indonesia. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Ya, dan bangsa ini adalah potret dari proses pendidikan yang mereka terima dulu waktu mereka kecil. Dan mereka warisi pada saat mereka menjabat di profesi tertentu. Mulai dari jabatan terendah sampai tertinggi di Dewan Yang Mulia. Jadi kalau terjadi di sana hal-hal yang sifatnya bullying, teriak-teriak, bentak-bentak, lempar-lempar, sudahlah, stop, nggak usah kita perbincangkan. Lebih baik kita lakukan sesuatu pada anak-anak kita yang menjadi bibit penggantinya nanti. Bagaimana mereka kita ajarkan hal yang lebih baik ya? Kira-kira begitu, Mbak Nancy. Baik, terima kasih Ayah Edi. Ini jadi figur-figur siapa yang bisa menyebabkan bullying sudah dijawab tadi ya. Ini nggak jauh-jauh ya, ternyata dekat-dekat saja ya. Kita sekarang ke pertanyaan dari Ibu Armen di mana ini ya? Ibu Armen di nomornya 0812-899 dan seterusnya. Ayah Edi, anak saya laki-laki umur 4 tahun kelas TKA ya. Dan pertanyaan saya adalah anak saya itu tidak tertarik bermain dengan teman-temannya. Ingin bergabung, tetapi kalau teman-temannya sudah berantem maka dia langsung menjauh. Dan kalau diisengin teman-temannya dia langsung menangis ya dan sedih. Nah, selama ini di rumah dia tidak ada teman bermain kecuali kakak perempuannya yang kelas 3 SD. Dia juga tidak suka nonton film action yang berantem-berantem atau main game. Nah, ini bagaimana Ayah supaya dia bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang suka berantem? Lalu bagaimana supaya dia tidak jadi bahan bully anak-anak lain, mengingat dia anak yang pendiam dan kalem? Terima kasih jawabannya Ayah. Ini minta tolong dijawab. Waduh. Baik, Bu atau Pak Armen ya. Ibu Armen. Ibu Armen ya. Begini Bu, anak ibu tuh luar biasa. Jadi bawaan lahirnya dia penuh kasih. Dia tidak suka kekerasan dan sebagainya. Tidak ada yang salah. Yang salah malah lingkungannya ini. Jadi kalau saya di rumah, begini Bu. Anak saya ciptakan berusaha untuk memiliki karakter tidak penuh kekerasan. Nah, tapi pada satu ketika saya juga ingin bahwa anak saya ini melihat dunia nyata. Jadi dia main sama kawan kampung sebelah, kemudian main dengan anak kampung sebelah kiri, sebelah kanan dan sebagainya. Dan sesekali terjadi atau sesekali bertemu dengan anak-anak yang suka membuli, yang suka merebut dan sebagainya. Kemudian anak saya pulang dan bercerita. Kadang-kadang nangis, kadang-kadang luka, kadang-kadang macam-macam. Nah, terus saya tanyakan, siapa yang melakukan ini nak? Ini. Nah, oke. Rencana pertama adalah kita bisa merubah anaknya enggak? Kalau kita bisa merubah anak yang bersangkutan itu jauh lebih baik. Jadi kalau dulu karena kampungnya dekat-dekatan, jadi anaknya saya bawa main ke rumah itu yang suka membuli. Kemudian di rumah saya peluk, saya cium, saya elus, saya kasih kue, saya entertain, saya nasihati. Sampai akhirnya dia berhenti membuli. Dan ternyata setelah saya telusur, dia di rumah itu selalu dibully, dipukul, pakai sapu lidi dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia hanya merefleksikan apa yang dia dapat di rumah. Nah, waktu itu kami berhasil. Beberapa anak yang suka mencuri kami bawa ke rumah. Terus kami jelaskan, ayo jujur, kalau jujur dapat kue 3 nih. Kalau nanti misalnya nggak ngaku, ya sudah sampai di sini, nggak boleh besok masuk pagar saya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak punya kuasa untuk mengubah lingkungan kita atau anak-anak yang membuli anak kita, maka kita tawarkan kepada anak kita, kamu masih mau nggak main sama dia? Punya pilihan ya. Atau mau pilih kawan-kawan lain? Nah, biasanya anak saya memilih untuk tidak bermain jika ada anak yang suka membuli atau dia pilih kawan-kawan lain. Kadang-kadang ada pilihannya, ayah tolong temani, nanti aku akan beritahu dia bahwa ini tidak baik dan ayah nanti bilang sama dia begitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi itu masalahnya kan di lingkungan kampung. Kalau di lingkungan sekolah itu kan ada otoritas di sana. Kalau di kampung kan tidak ada otoritas.
kita mau ekspansi lebih jauh, mau masuk lebih jauh ke keluarga tetangga kita juga kan tidak ada otoritas kita. Tapi kalau di sekolah itu otoritasnya jelas. Di sana ada guru, ada wali kelas, ada kepala sekolah. Ini adalah otoritas berjenjang yang resmi begitu, yang harusnya digunakan dan harusnya bisa menyikapi laporan-laporan yang diberikan orang tua tentang kasus-kasus. Kita selalu menyikapi, menangkap semua laporan dan melakukan proses telusur. Jadi nggak hantam kromo menyalahkan si A, si B, si C. Kita telusur. Persis seperti polisi melakukan penyidikan gitu sampai ke tahap tertentu. Nah, kita bisa melakukan proses yang namanya terapi atau apapun. Dan kebanyakan mayoritas yang kita lakukan itu temuannya dari rumah. Anak yang mengalami ketakutan terhadap setan, anak yang begini, ada yang begitu dan sebagainya. Itu semuanya kebanyakan dari rumah, starting point terdekat ya. Nah, begitu rumahnya akhirnya menyadari, kemudian pelan-pelan berubah, perilaku anak yang suka membuli ini berubah menjadi penuh kasih sayang. Kemudian anak kita juga merasa nyaman. Nah, biasanya di sekolah kami mengajarkan tentang bedanya tipe-tipe kepribadian. Nah, kalau anak ibu tadi ini melankolis. Nah, supaya anak yang sifatnya koleris tahu bahwa tidak semua anak itu koleris dan suka bahasa keras. Nah, biar mereka bisa saling menghargai. Sejak kecil itu kami ajarkan sehingga mereka bisa berbaur dengan pemahaman masing-masing. Jadi tidak menghina yang katakanlah melankolis, cengeng dan sebagainya. Saling menghargai satu sama lainnya ya. Ini diajarkan sejak ini ya. Sejak dini. Betul. Begitu. Dan saya juga harus menghargai waktu ini. Ada informasi yang harus kita lewatkan terlebih dahulu. Dan sudah jangan kemana-mana. 1 jam ya sudah berlalu. Dan jangan khawatir karena kita masih punya 1 jam lagi. 1 jam berikutnya ya. Pastikan Anda juga tetap bisa bergabung bersama kami di line telepon maupun di line SMS. Dari Smart FM Jakarta kita kembali bersama Ayah Edi di program Indonesian Strong From Home dan senang sekali bisa menyapa Anda. Malam hari ini semakin hangat ya tema bahasan kita tentang bullying ini ya. Dan ini juga sudah begitu banyak SMS yang masuk dan akan kita tanggapi. Kalau tadi bicara soal figur siapa saja yang bisa menjadi tentunya bukan hanya korban bullying tapi yang menjadi penyebab dari bullying itu terjadi. Di rumah bisa, di lingkungan terdekat bisa ya, di sekolah juga bisa ya, di dekat keluarga pun itu juga bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau bicara katakanlah tadi hal-hal itu bisa terjadi, seperti apa sih Ayah awalnya begitu ya? Secara mungkin kita sadar atau tidak sadar itu terjadi seperti itu. Proses bullying tadi. Ya, proses bullying itu bisa kita lihat melalui perkembangan dan pertumbuhan anak kita ya, perilaku anak kita. Jadi begini, anak-anak itu diciptakan sesuai fitrahnya. Kalau ditanya, Ayah fitrah itu apa sih? Fitrah itu adalah bawaan lahir atau keinginan Tuhan. Ya. Nah, kemudian potret fitrah itu bisa kelihatan dari perilakunya sehari-hari. Kalau kita lihat anak itu biasanya kan ceria, aktif, ada yang ekspresif gitu. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan dari perilaku itu yang ke arahnya misalnya jadi penakut, misalnya ada yang takut setan, wah jadi takut setan. Nah, ini pasti ada proses-proses secara tidak sadar kita misalnya menakut-nakuti. Atau kita nonton film setan bareng, itu akan ada proses seperti itu. Satu-satunya film setan yang saya tontonkan ke anak saya cuma Scooby-Doo gitu. Yang ujung-ujungnya edukasi bahwa di dalamnya tuh orang gitu. Nah, kemudian yang lain lagi adalah kita bisa lihat kalau anak kita sudah mulai mogok sekolah, malas sekolah dan sebagainya, atau takut pergi ke sekolah dan sebagainya, itu pasti ada sesuatu. Ada tanda-tandanya ya. Maka follow up lah tanda-tanda itu, pasti kita nanti tahu penyebabnya, baru lakukan proses telusur tadi ya. Begitu. Oke, nah saya rupanya juga melihat tanda-tanda gitu bahwa sudah ada yang ingin bergabung dengan kita ya di line telepon. Sudah ada masuk 2 penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana, Bapak? Saya Komarudin, Ibu, Semarang. Silakan Pak. Silakan Pak Komarudin. Boleh langsung ya Pak ke pertanyaan karena sudah ada. Sugeng Dalu, Pak Komar. Sugeng Dalu, Ayah. Alhamdulillah ketemu. Iklan saya tidak tahu temanya apa. Sedang bicara bullying, Bapak. Oh, bullying. Kebetulan barangkali ada kemiripan. Saya minta saran dari Ayah. Ya. Saya punya satu klien.
kelas 3 SD. 3 SD. Yang dia di sekolah diperlakukan yang tidak semestinya. Seperti apa Bapak tahu? Ya. Seperti apa yang perlakuannya? Jadi di kelas sering dipalak. Sama kakak kelas? Ya. Sama kakak kelasnya? Sama teman sekelas. Oh, teman sekelasnya. Kelihatannya memang dia anaknya orang yang lebih daripada yang lain, sehingga dia tahu sangunya banyak, sering dimintai. Oke. Terus sering disuruh-suruh gitu. Oke. Terus yang pada akhirnya orang tuanya datang ke saya. Saya lihat anaknya sebetulnya yang dikeluhkan orang tua adalah anak saya kok menjadi tidak berani. Dia hanya ngikut aja. Terus saya lihat sebetulnya anak ini bukan tidak berani, tapi tidak suka dengan hal yang konfrontatif. Iya, betul. Terus akhirnya saya sampaikan ke orang tua, tolong Bapak sampaikan ke guru kelasnya bahwa tolong diidentifikasi. Beberapa anak itu paling tidak semuanya, hanya 1-2. Baik. Itu tolong didekati dengan kasih sayang. Bila perlu orang tua tersebut dipanggil, diceritakan, juga pendekatan kasih sayang pun di rumah juga dilakukan. Baik. Begitu Ayah. Baik. Jadi barangkali itu aja, saya mohon tambahannya, masukannya barangkali bisa bermanfaat, karena ini baru saja 3 hari yang lalu. Masih hangat ya Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Kita ke penelpon berikut. Selamat malam, Smart FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Pak Taufik, sementara masih di Medan. Silakan. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam Pak Taufik, apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Masukan pertama Ayah tadi Ayah bilang kan yang masalah kalau anak kecil dicubit di apa, kalau di Eropa literatur yang pernah saya baca itu bukan hanya bullying itu sudah termasuk tindak pidana terhadap anak. Udah sampai tindak pidana ya iya. Pak ya. Jadi anak-anak itu dianggap sudah ya bahasa awamnya pelecehan. Pelecehan ya. Jadi orang tua yang tidak berkenan atau apa dia bisa melakukan proses. Oh, gitu ya. Jadi begitu ininya protektif terhadap anak-anak tercinta. Ya kedua saya coba sharing tentang bullying ini ya. Saya melihat bullying ini kayaknya ya memang mata rantai dari pola masa lalu. Betul. Ya bagaimanapun kita harus coba memutusnya. Kita tidak usah bicara apa dan bagaimana penyebabnya, kita coba memutus mata rantai itu. Cuman satu saja fenomena yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Proses bullying ini kayaknya rangkaian dari proses pembiaran. Setuju itu Pak. Proses pembiaran, kalau misalnya itu kan anak-anak, misalnya saling ledek, saling pukul, itu kan namanya anak-anak. Maklum lah ya, di 37 kebiasaan tuh Pak ada. Dan juga kedua, kadang-kadang kita menasihati anak, tapi kita sendiri tidak menerapkan apa yang kita sarankan itu. Itu hukum berlaku lokal namanya Pak, atau sepihak. jadi tidak dualisme, tidak adanya kesetaraan. Kalau bahasa hukumnya tidak adanya kesetaraan di depan hukum, tapi ada subordinat dan ada superordinat kan. Iya, makanya lalu lintas itu nggak pernah beres gitu karena hanya berlaku pada orang-orang kecil. Tadi saya sempat mengantar Mbak Nancy, saya tadi sempat mengantar Ananda Faiz ke SI. Saya ngobrol sama para pamis. Memang Ayah melihat kan kalau ya maaf kalau traffic lalu lintas di Medan itu sangat-sangat crowded. Di mana-mana Pak. Saya ngobrol sama Miss kan di sini mengajarkan ketertiban. Ananda Faiz itu sudah sangat protes dia kalau melihat sepeda motor memotong kita. Dia bilang itu bad habit, mengganggu. Kira-kira Miss, kalau Miss bawa sepeda motor udah tertib belum? Masih sering melanggar lampu merah. Mereka senyum-senyum. Makanya saya bilang refleksi dirilah kita sekarang, memutus mata rantai, dan kita apa yang kita minta kepada Ananda, kita juga harus menerapkannya. Betul. Terima kasih Ayah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Pak Taufik. Kita ke Pak Komar terlebih dahulu. Silakan Ayah tanggapannya. Ya Pak Komar sudah tepat itu Pak langkah-langkahnya Pak. Jadi mengajak sekolah itu untuk melakukan tindak serius ya. Jangan main-main, jangan melakukan pembiaran seperti yang dilakukan oleh apa yang disampaikan oleh Pak Taufik gitu, karena memang bullying ini adalah faktor dari pembiaran gitu. Pembiaran adanya kekerasan, apalagi malah diformalkan menjadi ospek dan sebagainya. Yang pada ujung-ujungnya sampai ada yang meninggal itu yang di Jatinangor ya. Ya itu kan sebenarnya pembiaran gitu. Nah, apa yang Pak Komar lakukan sudah benar, tinggal tambahan dari saya begini Pak. Pada saat orang tua sudah dipanggil atau guru, nah kalau bisa Pak Komar memberikan semacam langkah-langkah konkretnya, kalau bicara itu seperti apa, kalau menasehati itu seperti apa dan sebagainya. Dan kalau misalnya bisa memungkinkan si orang tua anak ini membeli buku Pak, bukan saya maksudnya mempromosikan buku, saya tidak, karena langkah-langkah itu sudah tertulis rapi di dalam buku
yang judulnya kalau nggak salah mendidik anak zaman sekarang. Itu ternyata mudah loh. Itu cara nasihat yang paling masuk. Jadi cara pendekatan penuh kasih sayang. Kadang-kadang kan begini Pak, kita bilang pada guru, cobalah lakukan pendekatan penuh kasih sayang. Nah gurunya bingung, seperti apa sih? Lawang saya sendiri juga dididik sama orang tuanya juga nggak penuh kasih sayang loh Pak. Gitu. Dulu gini. Nah jadi langkah-langkah konkret yang Bapak sarankan ini kalau bisa dilengkapi dengan buku-buku praktek. Jadi 37 kebiasaan apa nih yang Bu Guru mesti ubah, yang orang tua si anak tadi harus ubah supaya anaknya ikut berubah tadi. Nah kemudian langkah-langkah konkret apa untuk menasihati dengan penuh kasih sayang dan sebagainya, supaya banyak terbantu guru-guru kita ini. Saya yakin bahwa banyak guru yang beritikat baik Pak, karena waktu kita kemarin seminar di Semarang, itu sampai dari kaki gunung yang 20 km masih jalan kaki itu ada yang datang. Bahkan seminarnya di Semarang itu ada yang datang dari Garut, berangkat jam 3 pagi. Jadi kalau masalah meragukan keinginan guru untuk menjadi lebih baik, saya sudah tidak ada lagi sepertinya mengingat kejadian kemarin. Tapi masalahnya guru tidak tahu bagaimana caranya, ini yang perlu kita bantu Pak Komar, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Komar diskusinya, dan juga Pak Taufik, mungkin Ayah mau tanggapi juga, silakan. Ya Pak Taufik, saya setuju sekali semua ungkapan Bapak. Dan yang saya ingin garis bawahi adalah saya pun Pak Taufik masih manusia biasa dan banyak sekali kesalahan. Dan kalau kita ingin berubah, gurunya cuma satu ternyata, ya anak kita itu gitu. Jadi marilah saya secara pribadi, kami sekeluarga secara pribadi mengajak semua orang tua, yuk jadikan anak kita guru, karena anak kita itu jujur loh. Dia kalau udah ngomong itu tanpa tedeng aling-aling, kadang-kadang menyinggung perasaan. Ya, seperti anak saya itu, saya ajarkan tentang tidak merokok. Itu kalau menegur orang bukan main itu. Om, kenapa merokok Om? Ini ruangan ber-AC Om. Yang ya kadang ada yang senyum-senyum, kadang ada yang bilang maaf, tapi lebih banyak yang marah Pak Taufik. Nah, tersinggung sama anak-anak. Mudah-mudahan kita kalau diperingati oleh anak jangan marah dan kita jadikan dialah gurunya. Justru bersyukur begitu ya. Ya, dia guru attitude yang masih fitrah. Betul. Soalnya. Dia polos apa polos adanya, ya. Nggak punya kepentingan lain-lain. Punya kepentingan lain. Kalau yang lain kita mungkin udah punya kepentingan ya. Kita ini adalah penyimpan alam bawah sadar, attitude bawaan dari 30 tahun yang lalu gitu. Jadi ya mohon maklum kadang-kadang ya. Baik, kita lanjut lagi, mudah-mudahan sudah menjawab dan bermanfaat tanggapannya. Kita ke pertanyaan berikut dari Ical ya. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Ical. Bingung juga nih melihat ada bullying pada guru. Nah, ini salah guru atau orang tua ya? Lalu saya juga termasuk korban bullying. Bagaimana cara menghilangkan trauma terhadap perilaku bully itu sendiri? 2 pertanyaan Ayah, silakan. Salah guru atau salah orang tua itu seperti ayam atau telur duluan. Saya lebih memilih untuk mengambil inisiatif mengaku salah ketimbang salah siapa. Mencari-cari kesalahan. Iya. Saya lebih mengambil inisiatif mengaku salah. Oke, salahnya berawal dari saya. Oke, apa yang bisa saya perbaiki? Nah, kalau saya ini ternyata saya ini adalah saya lainnya yang saya guru, saya orang tua, saya siapapun. Kalau mengambil inisiatif diri merasa salah, otomatis hidup ini akan berubah. Negeri ini akan berubah. Sekolah kita akan berubah. Permasalahannya adalah kebanyakan kita tidak mau mengakui dari diri kita. Kita salah. Lihatlah talkshow itu yang ada di TV itu. Semuanya merasa benar. Jadi nggak akan ada perubahan apapun di negeri ini. Nah, ayo. Saya mengajak semua pihak yang nama dirinya adalah saya. Mari kita, atau saya, mulai dari saya mengaku salah. Kemudian apa yang bisa saya perbaiki? Kemudian guru sebagai saya juga melakukan salah sebagai guru. Apa yang bisa saya perbaiki? Nanti boleh percaya, boleh tidak ya. Anak-anak itu akan bilang sendiri, saya juga melakukan salah Mama. Apa yang bisa saya perbaiki? Jadi anak itu tinggal mencontoh dari gurunya, mencontoh dari orang tuanya. Ya. Berkali-kali saya menjadi konsultan anak itu pada saat kita semua para orang dewasa mengakui kesalahan kita, mereka ikut. Ketika kita membuka diri maka akan ini ya terjadi komunikasi yang lebih baik kayak seperti itu. Nah, kemudian dari sana baru apa yang kita perlu perbaiki. Nah,
Saya menuangkan detail apa yang perlu kita perbaiki itu melalui buku 37 kebiasaan. Ayo ubahlah kebiasaan ini untuk memutus mata rantai. Saya menulis lagi bagaimana kita menasehati anak tanpa anak merasa dinasehati. Menasehati orang tanpa orang merasa dinasehati. Namanya mendidik anak zaman sekarang. Yes. Terus ada problem-problem lagi saya jawab. Nah, ada kadang-kadang yang bilang, "Oh, ayah promosi buku terus." Bukan promosi, karena Bapak Ibu sekalian nanti kalau ketemu saya waktunya sempit sekali gitu. Bahkan Pak Taufik itu udah deket aja masih kekurangan waktu, perasaannya jarang kita punya waktu yang rasanya cukup, selalu kurang begitu. Nah, lantas bagaimana supaya komunikasi kita tetap intens? Akhirnya saya menuliskan semua yang saya punya di kepala ke buku. Jadi itu akan memudahkan kita juga, membantu kita untuk itu sebagai alat penyambung antara kita yang jauh, misalnya saya dengan teman-teman guru yang ada di Magelang, yang ada di Muntilan, yang ada di Sumatera, di Kalimantan, Kalimantan dan sebagainya, Pak. Ini sarana untuk memudahkan, maka buku itu ditulis ya, Ayah ya. Betul, tujuannya itu. Kan bisa kita baca berulang kali dan kita juga mungkin bisa bawa kemana-mana untuk sebagai bahan bacaan yang menarik tentunya ya. Iya, betul sekali. Baik, mudah-mudahan menjawab untuk Ica. Terima kasih, dan sekarang kita akan lewatkan dulu beberapa pesan berikut dan kita kembali untuk Anda, dan tanpa terasa sekarang sudah 15 menit dari pukul 21 dan Ayah Edi juga masih kembali untuk Anda di program Indonesian Strong From Home, dan rasanya cepat sekali ya waktu berlalu begitu ya. Ya. Ini mudah-mudahan masih sempat menjawab begitu banyak pertanyaan yang muncul tentang bullying, tema yang kita bahas malam hari ini. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari Ibu Delia Lawalata. Oke. Ayah Edi, apakah perilaku politikus kita yang egois dan mementingkan diri dan juga kelompok ini bisa memicu dekadensi moral dan bullying remaja kita? Sebenarnya picunya bukan dari sana ya. Mereka itu adalah korban dari sistem kurikulum dan sistem pendidikan yang tidak mementingkan karakter. Jadi mereka, termasuk saya, kemudian kita mungkin ya, itu adalah korban kurikulum yang mementingkan IPK, mementingkan nilai, mementingkan NEM, mementingkan UAN, bukan mementingkan akhlak. Nggak apa-apa pokoknya, yang penting nilai bagus gitu, mau akhlaknya kayak gimana. Nah, jadi supaya tidak terjadi lagi dekadensi moral yang terjadi di tingkat tertentu, yang dulunya mereka semua ini pelajar kok. Nah, mari kita fokuskan anak-anak kita itu untuk beretitut mulia, berperilaku bermoral mulia, berperilaku santun, bermoral mulia. Itu tekanan kita setiap hari. Kenapa? Karena anak kita ini adalah apa yang kita tekankan. Sama, kesehatan anak kita itu adalah apa yang mereka makan. Jadi kalau yang diberi, makanan-makanan yang diberi itu tidak berhubungan dengan attitude, moral dan sebagainya, jadi wajar saja gitu. Kalau hasilnya seperti sekarang ini. Hanya masalahnya kan kita sadar nggak kalau hasilnya sudah seperti sekarang ini, apakah anak kita mau lagi ditekan? Nah, ayo nak, les, kursus, kemudian bimbel, kemudian ini itu, nilai harus sekian. Apakah kita sadar untuk merubahnya? Apakah berani kita melakukan itu? Sudah nak. Yang penting moral kamu bagus. Nah, kenapa? Karena tuntutan orang itu mulai dari jabatan ternas sampai tertinggi itu cuma jujur, rajin. Kalau pintar itu udah bawaan lahir. Percayalah bahwa pintar itu bawaan lahir. Kenapa? Thomas Edison gak sekolah, pintar kok. Jenius. Saya ulangi lagi, Leonardo da Vinci gak sekolah juga jenius kok. Kalau misalnya kurang setuju dengan tokoh barat, Ibnu Sina, itu dulu nggak sekolah kok, jenius, jadi dokter, belum ada gelar dokter dulu, baru penyembuh. Nah, di situ persoalannya, Bu. Nah, kalau kita selalu menghujat apa yang terjadi saat ini, ya kita lupa nanti. Dan pada saat lupa, nanti kejadiannya di masa depan, di generasinya anak-anak kita ke depan akan jauh lebih parah. Coba kalau kurikulumnya diperbaiki, difokuskan kepada karakter, building dan sebagainya, maka anak-anak ini bukan mengikuti para pejabat dan sebagainya, tapi justru menjadi korektor, evaluator terhadap sistem yang ada. Itu yang kita harapkan. Oke, mudah-mudahan menjawab untuk Ical ya. Begitu kira-kira. Ibu Delia. Ibu Delia tadi ya, di
Ibu Delia Lawalata. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ke Pekanbaru, ada Pak Akmal di Pekanbaru. Ayah Edi, bagaimana solusi bagi pelaku dan korban bullying yang sudah terlanjur terjadi? Baik. Solusinya bisa berlapis, disesuaikan dengan kondisi masing-masing yang cocok. Sampai puncaknya pada akhirnya banyak orang menghomeschoolingkan. Di Inggris pun dulu begitu tahun 80-an. Puncaknya anak-anak Inggris atau orang-orang tua Inggris mengambil inisiatif untuk homeschooling. Tapi homeschooling ini adalah sebenarnya pilihan terakhir. Tetap saja pilihan terakhir. Ini hanyalah solusi. Solusi pada saat tidak ada pemecahan masalah lain. Jadi sebenarnya kita bisa berbuat sesuatu, Pak. Yang pertama adalah, jika kita pimpinan sekolah, ketua yayasan, kepala sekolah, atau guru, mulailah. Jadikan sekolah sebagai lembaga inisiator yang mengambil inisiatif untuk menangani isu-isu permasalahan kasus anak secara tuntas. Sampai ke orang tuanya. Artinya apa? Dengan mengajak orang tua si anak yang bermasalah tadi, yang suka membuli, untuk berubah dalam pola asuh. Bagaimana caranya? Ajak dia bergabung di komunitas Facebooknya Ayah Edi misalnya, atau mendengarkan talkshow kita, atau dibelikan buku agar membaca. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sekolah mengambil inisiatif, mengajak orang tua. Kalau sekolah dan orang tua bergabung, saling bergandengan tangan, saya katakan tidak ada satupun masalah anak yang tidak bisa kita pecahkan sampai seberat apapun, kecuali kalau dia sudah terlibat narkoba. Itu lain ceritanya. Lain cerita. Kita sudah tangani misalnya anak-anak yang terlibat narkoba itu. Kenapa? Karena zat itu sudah mempengaruhi sistem saraf sehingga dia bereaksi itu di luar sadarnya. Tapi selama dia masih belum terkontaminasi oleh zat aditif atau yang disebut narkoba, itu masih ada peluang besar kita untuk mengembalikan dia atau memperbaiki keadaan dia. Oke, mudah-mudahan menjawab dan terima kasih sudah sharing dengan kita. Kita lanjut lagi, ada kesempatan untuk ke pertanyaan Ibu Lena di Surabaya. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Lena. Saya punya 3 anak, satu SMP 1, yang kedua umurnya 4,5 tahun dan yang ketiga umurnya 3 tahun. Nah, saya merasa sering membullying pada anak pertama saya karena dia laki-laki, amat malas belajar, nggak punya tanggung jawab, jadi saya mesti menyuruh belajar buat PR dan lain-lain. Saya sudah bosan ya menyuruh dia belajar karena tentunya jengkel ya dengan perkataan yang saya sudah bosan menyuruh anak saya belajar. Jadi karena jengkel perkataan saya sering kasar, harus gimana ya ayah mengatasi anak saya ini? Yang pertama, jengkel kemudian berbuah marah dan marah berbuah bullying, Bu. Nah, itu disebabkan cuma satu sebabnya, karena persepsi kita salah. Persepsi kita keliru terhadap anak. Pada saat kita berpersepsi bahwa anak diciptakan untuk seperti itu, maka kita anggap bahwa dia memang bikin kesal, dia memang malas, dia memang tidak suka belajar. Ya. Maka langkahnya persepsinya harus diganti. Diganti nih Bu, atau diubah. Misalnya begini, anak adalah sesempurnanya ciptaan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada anak, mungkin penyebabnya di tempat lain. Maka yang terjadi adalah, kenapa anak saya tidak suka belajar? Nah, karena penyebabnya di tempat lain, kita akan menganalisis apakah gurunya tidak asik. Oke. Misalnya, dulu ibu pernah punya guru favorit? Kalau kita punya guru favorit, apakah anak jadi malas belajar? Saya yakin tidak. Nah, seandainya guru anak saya favorit, mungkin nggak anak saya malas belajar? Saya yakin tidak. Nah, karena permasalahannya kita telusur di tempat lain bahwa anak ini adalah korban, maka ibu tidak jadi jengkel, tapi lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih kritis. Terus yang kedua, yang dimaksud belajar itu apa? Oleh Tuhan yang dimaksud belajar itu adalah berpikir. Kalau Einstein bilang to think, berpikir. Tapi belajar yang diwajibkan kepada anak kita itu bukan to think, menghafal. Menghafal itu adalah mengingat-ingat. Nah, itulah kenapa anak kita tidak suka belajar. Karena memang otak kita dirancang oleh Tuhan tidak untuk mengingat-ingat, tapi untuk menganalisis, untuk berpikir. Nah, itulah kenapa Einstein juga dulu nggak suka belajar. Bahkan dia bolos, dia nggak masuk di pelajaran-pelajaran yang dia nggak mau. Tapi dia jadi jenius.
Kenapa? Karena orang tuanya nggak marah. Persepsinya sudah tepat. Betul. Bahwa bukan Einstein yang bermasalah nih. Sekolahnya yang bermasalah. Nah kemudian telusuri penyebabnya. Kenapa ini terjadi, nak? Kenapa, sayang? Apakah teman-teman kamu nggak asik? Apakah beban sekolahnya terlalu tinggi? Apa guru-gurunya kalau ngajar kamu nggak bisa ngerti? Kan yang ada selalu anak yang gagal belajar. Kan kita nggak pernah berpikir bahwa di balik itu ada mungkin guru yang gagal mengajar. Kenapa saya bikin di Facebook hari ini, kemudian di Blogspot juga hari ini, di Korea gitu. Kenapa anak-anak harus les bimbel dan sebagainya sama pemerintah dilarang? Karena ini adalah bukti kegagalan sistem pengajaran. Kenapa harus bimbel lagi? Kenapa harus kursus lagi? Cukup sekolah sebenarnya. Seharusnya sudah punya sistem yang baik begitu ya. Jadi kembali lagi ke ibu, persepsi ibulah yang harus diperbaiki supaya efeknya tidak bullying ke anak. Buku saya yang saya tulis khusus untuk memperbaiki persepsi itu judulnya I love you ayah, I love you bunda. I love you bunda. Jadi kalau persepsi ibu benar, cara mendidik ibu nanti akan menjadi benar. Di ujung ceritanya anak kita akan berujar I love you ayah, I love you bunda. I love you bunda. So sweet ya. Oh pastinya. Mau? Oh siapa yang gak mau ya. Kalau anaknya seperti itu luar biasa sekali. Baik, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Bu Lena di Surabaya dan salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di next perbicaraannya di waktu-waktu yang akan datang. Kita akan break dulu sesaat. Dan tentunya kita akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home. Ya, begitu banyak pertanyaan seputar bullying, tema yang kita ulas. Tapi ini ada satu yang ingin mengapresiasi ayah ya. Apa itu, Mbak? Dari Aslamia di Medan. Subhanallah katanya, keinginan saya dulu waktu di kelas 2 SMA adalah suatu saat ada pelajaran etika yang benar-benar diterapkan di depan kelas. Bukan hanya oleh seorang guru, tetapi juga ditularkan kepada semua muridnya. Dan doa saya itu terkabul ya. Ternyata ada program ini, ada program Indonesian Strong From Home dan ada Ayah Edi. Oh, alhamdulillah. Katanya, terima kasih Ayah Edi dan engkau adalah penghuni syurga. Semoga Allah selalu membantu dan membahagiakan kehidupan Ayah Edi. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Amin, 1000 kali amin. Terima kasih. Mau baik. Ikut Mbak Nancy? Oh, pastinya. Sesuatu yang baik-baik kita harus ini Ayah ya. Kita harus support dan harus tentunya bisa ditiru begitu ya. Terima kasih karena doa adalah hal yang paling saya sukai dalam hidup. Terima kasih untuk Aslamia ya di Medan. Kita sekarang lanjut lagi Ayah ke pertanyaan yang datang dari Pak Rohmadi di Temanggung. Selamat malam Ayah Edi. Standar pendidikan anak seperti apa sih agar tidak terjebak ke arah bullying dan pemanjaan? Karena kan keduanya efeknya negatif semua. Baik, bullying dan pemanjaan ya. Jadi dalam 37 kebiasaan saya itu ada yang namanya kebiasaan open bar dan overprotective. Jadi kalau yang disebut open bar itu adalah bahasa Belanda ya. Yes. Segala boleh, mau apa aja boleh. Itu yang mengarah ke manjaan. Pantesan anak-anak sekarang bilangnya apa aja boleh gitu ya. Lagi ini ya. Lagi tren. Tren banget ya. Apa aja boleh, segala boleh, kemudian bebas lah, free gitu. Kemudian terlalu banyak dibantu. Nah, kalau terlalu banyak dibantu, ditolong segala sesuatu, itu nanti anaknya jadi manja dan tidak mandiri. Nah, oleh karena itu perlu sejak awal diperkenalkan anak kita itu oleh namanya boundaries. Boundaries itu adalah batas-batas atau aturan main. Di semua negara selalu ada batas-batas dan ada aturan main. Jadi perlulah kita latih supaya anak kita tahu aturan main dan tahu batas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah attitude. Attitude ini dibutuhkan, dipakai, diharapkan, terus mensupport. Jadi ini adalah faktor vital kesuksesan seseorang. Jadi orang itu tidak akan bisa sukses kalau dia tidak berattitude. Apa buktinya? Ambil contoh. Ya. Grup band yang ada di Indonesia itu melesat cepat sekali seperti bintang di langit. Kita tahu ya contoh-contohnya siapa? Betul. Kemudian ambruknya pun cepat sekali melesat seperti meteor jatuh. Apa penyebabnya? Apakah mereka tidak hebat? Hebat. Apakah mereka tidak kreatif? Kreatif. Ya? Kreatif. Apa lagu-lagunya tidak disukai dan populer? Populer. Populer, betul. Kenapa mereka jatuh melesat ke bawah? Ya. Attitude. Pasti kasus-kasusnya attitude. Yang langgeng pun karena attitude.
Nah, yang terjaga, yang positif ya. Pada saat seorang itu beretitude, saya tegaskan, beretitude ya. Attitude itu kan ramah, tekun, kerja keras, jujur. Itu bisa dipastikan pintar. Kalau dia beretitude pasti pintar, tapi kalau dia pintar belum tentu dia beretitude. Kita sudah jelas sekali banyak tokoh-tokoh sekarang ini yang pintar. Wah, pintar ngakalin tapi. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi supaya dia tidak manja, tapi tidak bullying. Kenapa? Karena bullying itu sumber-sumbernya dari attitude. Dan kita bingung, bagaimana sih ayah memulai mengajari anak karakter building? Gampang sekali. Setiap detik kita bersama anak itu adalah proses aplikasi attitude. Ya, karakter ya. Ya, hanya sebenarnya yang sulit itu bukan mengajarkan attitude, bagaimana merubah attitude kita sendiri sebagai orang tua supaya bisa dicontoh sama anak. Memberikan contoh-contoh yang baik. Ambil contoh begini saja, kita pergi ke satu gedung nih. Kita pernah nggak dibukain pintu sama orang lain? Yes. Berapa orang yang mengucapkan terima kasih kalau dibukakan pintu? Ada bisa dihitung jari kali ya. Ya, say thank you. Yes. Pernah nggak kita ngantri di kasir? Berapa orang yang berusaha pura-pura nggak ngeh terus nyerobot masuk ke antrian? Banyak. Di bandara, berapa banyak? Banyak sekali ya. Itu attitude. Yes. Nah, saya sendiri sebenarnya problematiknya bukan mengajarkan ke anak saya bagaimana saya sendiri secara pribadi merubah. Belajar. Bapak Ibu sekalian, saya juga manusia, saya juga adalah hasil dari pendidikan masa lalu sama seperti kita semua. Tapi setidaknya paling tidak saya bisa ngurangi lah kejelekan saya satu persatu setiap hari atau setiap bulan. Merubah yang lebih baik supaya contoh-contoh pada anak kita juga baik. Iya, dan ngelihatnya gampang, lihat saja anak kita cerminnya. Seperti apa? Oke, Pak Romadi di Temanggung, semoga menjawab. Terima kasih sudah bergabung. Kita sudah ditelepon lagi ya. Boleh. Selamat malam, Smart FM. Halo, selamat malam. Oke, sayang terputus, nanti dicoba kembali. Kita lanjut lagi, kita ke pertanyaan yang berikut. Ini lumayan ya. Malam hari ini luar biasa ya. Sudah mulai banyak yang memahami bagaimana sebetulnya mengantisipasi bullying itu. Kita ke Pak Abdi di Tangerang. Selamat malam, Ayah Edi. Selamat malam, Pak Apakah Abdi. kami orang tua Apakah kami orang tua sudah membuli anak kami sendiri? Setiap pagi kami menyimpan amarah. Sering juga kami memperbaiki hubungan orang tua dan anak. Terima kasih Ayah sudah memberikan tema ini. Nah, bagaimana sebetulnya upaya kita untuk melakukan perubahan? Sebelum dijawab, kita ada penelpon lagi. Nanti sekaligus kita jawab. Selamat malam, Smart FM. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari siapa, di mana Ibu? Ini saya dengan Tanya dari Jakarta. Saya udah beberapa kali tanya sama Ayah Edi. Kayaknya itu tandanya saya banyak masalah ya, nanya mulu. Tidak juga Ibu. Ini namanya... Ibu tandanya suka belajar. Iya, betul. Pembelajar. Iya. Silakan Ibu. Iya, oke. Jadi mungkin kalau apakah berhubungan atau tidak, sebelumnya saya pernah tanya anak saya yang pernah ngelihat sosok makhluk halus itu pertama. Kedua, dia juga nilai pelajarannya agak kurang gitu ya. Nah, dari situ juga dia ada kecenderungan ada kecenderungan sulit untuk bersosialisasi atau komunikasi gitu sama teman-temannya. Ya mungkin kalau bahasa ininya bisa dikategorikan mungkin agak culun lah ya gitu. Nah, perempuan gitu. Jadi, culun ya Bu ya. Ibu sering ngomong culun ini pada anak nggak Bu ya? Enggak. Pasti enggak. Cuman ya. ini hanya penilaian istilah umum ya. Bahwa dia maksudnya culun tuh maksudnya dalam artian tuh dia tuh yang ya manut-manut aja sama temennya tuh rada takut gitu. Einstein tuh kira-kira culun nggak ya Bu? Kalau secara kepribadian saya kan nggak kenal ya, cuma anak saya tuh jago kandang lah gitu istilahnya. Jago kandang. Hanya di rumah. Nah, kebetulan kan topiknya bullying itu memang dia pernah kejadian. Anak Ibu pendiam nggak Bu? Kalau di rumah sih enggak, tapi kalau di sekolah kalau tempat saya lagi bukan rame ya, dia hanya cerita pun hanya orang-orang tertentu sama saya. Sensitif nggak dia? Gampang nangis nggak? Agak ya termasuk sensitif. Iya, ya. Suaranya halus nggak? Kita harus dekat dulu baru denger gitu. Baru ada kalanya begitu, tapi dia hanya berani sama saya aja. Kalau suka teriak-teriak gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya. Enggak. Oke. Kalau tidur berani sendiri? Enggak, itu yang kemarin juga saya sempat konsul, saya sempat telepon yang tentang anak saya, sempat ngelihat waktu itu topiknya mau masuk ke indigo itu ya. Oke. Gitu. Nah,
kebetulan saya sih sebenarnya saya nggak tahu, ini bukan pertanyaan, yang mungkin sharing, mungkin kalau ada komen. Nah, kebetulan anak saya pernah anak perempuan juga gitu. Saya baru tahu gitu, ternyata belakang-belakang dia memang gitu. Kok mulai itu lebih mirip ke siapa ya? Ayahnya atau ibunya? Mungkin ada kecenderungan ayahnya juga dulu rada apa namanya, suka ini sendiri gitu. Lebih loner gitu ya. Oh, oke. Gitu. Yeah. Baik, Ibu. Tiba-tiba aja nggak mau sekolah, akhirnya terus saya cari tahu ternyata baru tahu ada kalanya dia secara word abusive atau pernah akhirnya ternyata dipukul dadanya gitu. Saya udah mau marah, udah mau datang ke sekolah, tapi saya masih tahan diri, akhirnya hanya hubungin ke gurunya janji kasih tahu, duduknya dipisahin gitu. Aduh, pendekatannya cuma itu. Ini yang bikin saya sedih nih. Iya, saya maksudnya sebenarnya waktu kok duduknya dipisahin, justru harus duduknya digabung untuk menunjukkan kita berhasil menyadarkan anak tadi. Iya. Kalau dipisahin itu represif itu. Berarti kasusnya nggak selesai. Iya, betul, memang nggak selesai. Iya, Tuhan, inilah kenapa yang bikin topik ini diangkat, karena banyak guru yang pendekatannya seperti itu, tidak menyelesaikan. Oke, baik, bukannya nanti kita coba diskusikan dan berikan jawabannya. Sebelumnya saya belum selesai. Jadi kemudian disampaikan ke saya bahwa sudah solusinya yaitu dinasihati dan juga dipisah. Tapi kemudian itu memang belum selesai, jadi masih kejadian lagi. Berupa fitnah. Akhirnya coba sekolahnya diajakin dengerin Smart FM atau diberikan buku-buku gitu. Baik, bukannya. Iya. Akhirnya saya datang ke sekolah. Terus akhirnya saya main hakim sendiri, maksudnya saya datangin anaknya, saya ancam kalau sampai berani. Ibu ancam, ibu bullying juga dong. Iya, saya akhirnya berbalik gitu. Saya ancam kalau sampai berani kayak begitu lagi akan saya ini. Tapi memang abis itu berkurang gitu. Baik, bukannya nanti kita coba diskusikan. Sudah ditangkap intinya. Satu lagi. Sayang sekali waktunya, bukannya. Nanti kita mungkin bisa diskusi di lain kesempatan. Silakan Ayah, langsung ditanggapi. Begini bukannya ya. Itulah yang saya sedihkan, yang saya prihatinkan, penanganan kasus bullying ini tidak serius, jadi dianggap remeh-temeh begitu. Jadi tidak pernah diselesaikan dalam artian sekamnya tidak berapi lagi. Kalau duduk dipisah itu adalah bukti dari ketidaktahuan kita menangani bullying, bukti dari kegagalan kita, karena kasusnya tidak selesai. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah adalah besok pelajaran tidak ada. Yang ada adalah membahas kasus, kemarin siapa nih ngomong-ngomong nih yang ganggu siapa? Kenapa sih ganggu kamu sayang nak? Nah ada ini, aku cuma iseng aja. Iseng itu apa sih? Ada nggak jalan lain menuju iseng? Kalau kamu yang diisengin, kalau kamu yang digini, gimana rasanya? Harusnya anak-anak itu langsung di stop belajar, buat lingkaran, ini dijadikan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud kurikulum? Apa sih yang dimaksud pembelajaran? Itu adalah the real life. Apa yang harus diajarkan ke anak kita itu adalah real life yang dihadapi saat ini. Supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Bukan mengajarkan kurikulum yang masa lalu, 2 tahun yang lalu. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Seperti itu. Itu yang disebut dengan hotspot kurikulum. Tangani sampai tuntas. Dudukkan bareng itu 2 anak tadi. Kalau 2 anak tadi duduk bareng, kemudian aman-aman saja, baru kita boleh tersenyum bahwa kita telah berhasil mengatasi satu kasus ini sampai ke tingkat kesadaran, bukan sampai tingkat meredam. Nah, apa yang ibu lakukan nggak apa-apa, itu biasa. Orang tua akan melakukan rata-rata seperti ini prosesnya, mengancam balik. Tapi secara tidak sadar kita telah melanggengkan yang namanya proses ancam-mengancam. Proses bullying itu tekan, menekan, itulah yang terjadi di sistem politik kita. Ancam-mengancam, tekan-menekan, karena kasus tidak pernah tuntas. Nah, saya tidak ingin menyalahkan siapapun, saya cuma ingin mengajak pihak-pihak yang punya otoritas mengambil inisiatif. Kalau tidak tahu bagaimana caranya, mari kita belajar. Semua dari kita awalnya nggak tahu kok caranya. Saya secara pribadi juga belajar 9 tahun mendalami ini. Bahkan saya sering katakan pulang dari talkshow pun jam 11 itu sampai rumah masih membuka buku. Makanya mata saya itu kacamatanya plus dan minus jadi 1 begitu. Begitu kira-kira Bu. Baik, nanti Bu kita bahas lagi ya lain waktu ya Bu. Keep in touch ya. Betul. Kita juga nanti akan jawab pertanyaan dari Pak Abdi di Tangerang tentunya selepas informasi berikut ini.
Oke, di sisa waktu kita di kurang lebih 15 menit ke depan ya, kurang lebih 10 menit ya, kita akan jawab lagi beberapa pertanyaan seputar tema bullying yang kita coba angkat di 1 jam perbincangan pertama, dan ini hampir selesai di 1 jam perbincangan berikutnya. Kita ke Pak Abdi di Tangerang. Nah, ini bagaimana ya ketika orang tua sudah mengakui bahwa beliau melakukan bullying terhadap anaknya. Nah, ini upaya apa yang harus dilakukan untuk bisa memperbaiki hubungan anak dan orang tua, lalu juga bagaimana nih kesiapan mereka untuk berubah seperti apa nih, Ayah? Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa siapapun orang tua yang sudah sadar dan mau berubah, saya tidak tahu, saya coba terbersit saya dalam pikiran saya adalah calon penghuni surga, Mbak. Amin. Kenapa calon penghuni surga? Karena buat merasa bersalah dan mengakui kesalahan itu adalah hal yang sangat besar itu dalam kehidupan. Sampai Douglas MacArthur sendiri pun mengatakan, Perang Dunia Kedua adalah perang terbesar yang pernah saya tahu dalam kehidupan saya. Tapi jauh lebih besar lagi kalau kita mau orang besar adalah orang yang berani meminta maaf. Nah, satu itu. Terus yang kedua, kalau dari ajaran agama yang namanya sadar atau ada yang bilang tobat, itu adalah setengah jalan menuju sukses. Nah, setengah jalan lagi seperti apa? Ya, melakukannya gitu ya, melanjutkannya. Caranya gimana? Sederhana, Pak. Begini, adakan momen-momen khusus ya, yang lagi asik-asik ngobrol di ruang keluarga atau lagi piknik begitu, kita ngobrol sama anak. Sayang, selama sebulan ini apa sih yang kamu lihat kekurangan-kekurangan papa nih? Nah, mau nggak kita lebih detail lagi? Yuk, mau pegang kertas, papa pegang kertas. Nah, yuk kita coba tulis kekurangan kita masing-masing. Atau sebaliknya, kamu tulis kekurangan papa dan papa tulis kekurangan kamu. Baru kita cocokkan mana yang kita bisa rubah bareng-bareng yuk. Jadi bahasanya begitu, bareng-bareng yuk. Karena hukum berubah itu harus mengikat semua pihak. Nah, kebanyakan kan kita gini, anak, kamu jangan ngerokok. Tapi bapaknya ngerokok. Itu kan hukum yang berlaku sepihak. Anaknya nggak boleh ngerokok, bapaknya nggak boleh ngerokok. Begitu kan. Jadi bagaimana mungkin ini bekerja? It doesn't work. Gitu. Itu yang saya lihat terjadi di lalu lintas. Jangan melanggar lalu lintas, tapi saya lihat itu yang melanggar itu justru yang lewat paling pinggir jalurnya gitu. Padahal kita udah benar-benar, tapi giliran kita yang lewat pinggir ditilang kan begitu. Jadi bagaimana ini bisa berjalan dengan baik? Kenapa? Karena kita semua saling mencontoh satu sama lain dan saling mengikuti satu sama lain. Nah, jadi kalau sudah menyadari bahwa oh itu kesalahannya, ayo. Nah, bantu papa berubah. Mau nggak kamu juga ikutan berubah? Biasanya sih anak-anak ikut tuh seneng banget gitu. Dan selalu anak-anak itu ada keucap ya. Apa sih? Papa nih terlalu begini. Kita nggak sadar tuh kadang-kadang. Banyak loh orang yang bilang, merasa nggak gitu deh papa gitu. Nah, itulah perasaan. Makanya kita jangan menggunakan alat ukurnya perasaan kita, tapi faktual. Tanya saja sama anak gitu. Saya juga sering bertanya pada istri gitu. Cuma istri saya tuh karena mungkin flegmatis, melankolis, saya jawabnya sering senyum-senyum saja. Padahal saya benar-benar butuh masukan ya gitu. Tapi pada saat mana kita lakukan ini, Pak? Saat paling santai, Pak. Jangan saat menegangkan, jangan saat kita misalnya lagi repot gitu. Saat-saat piknik itu isilah dengan suasana seperti ini. Yuk kita saling koreksi yuk gitu. Nah, kemudian setelah dikoreksi sama anak, kita katakan jangan kita bilang perasaan papa nggak gini, perasaan papa nggak gini. Nah, justru yang lebih baik adalah kejadiannya pas apa ya? Kok kamu bisa berkesimpulan seperti itu? Ingat-ingat dong kejadiannya pas di mana, apa, kapan. Oh, nanti kita pasti akan oh itu maksud papa begini nak, begini. Baiklah kalau kamu nangkapnya kayak gitu, yuk kita ubah. Yuk kita ubah. Nanti pasti kalau kita yuk kita ubah atau yuk papa ubah, anak-anak akan ngikutin loh. Ya aku juga mau ubah Pak. Mau berubah gitu. Mau berubah Pak. Yang paling konkret adalah kita minta maaf saja sama anak. Pasti anak akan bilang Pak, adek juga minta maaf Ma gitu. Pasti begitu. Jadi mereka adalah peniru yang baik bagi kita. Jadi kalau kita contohnya baik ya insya Allah mereka baik begitu. Starting from us, starting from home. Oke, Pak Abdi di Tangerang. Terima kasih sudah sharing dan semoga bermanfaat jawabannya. Kita ke pertanyaan yang berikut dari 0852 6990 dan seterusnya. Apa yang menyebabkan sekolah katakanlah seperti STPDN seperti itu ya. Ini masih ada saja padahal kita tahu bagaimana sebetulnya sekolah tersebut. Bullying ya.
Yang pertama adalah setahu saya SPTN sekarang berusaha untuk berubah, karena saya pernah kontak waktu itu, dikontak oleh Dewan ya, diminta pendapatnya bagaimana sih kasus SPTDN ini supaya tidak terjadi lagi repetition. Ya usulan saya sederhana, ya di freezing saja gitu, jadi tidak terima murid sampai nanti semua lulusan selesai. Nah saya ditanya kenapa? Oh iya, selama masih ada senior pasti akan ada bullying. Nah tapi dengan adanya penerimaan murid baru ini, jangan lagi mengikuti kurikulum lama yang pendidikannya semi militer misalnya begitu. Untuk apa sih calon-calon camat, calon-calon ini kok yang kerjanya nggak kerja militer kok dilatihnya militer misalnya begitu ya. Kalau disiplin itu bukan hanya harus militer begitu. Militer itu beda dengan disiplin ya. Kalau orang militer disiplin ya bisa jadi begitu. Tapi militer itu kata dasarnya adalah militan. Militan itu keras dan kondisinya khusus. Sementara kondisi para pegawai negeri dan camat kan tidak khusus, sama seperti kita-kita. Terus yang berikutnya adalah para pendidiknya. Para pendidiknya yang misalnya dulu suka pada kekerasan, berbau kekerasan itu ya kalau bisa di reshuffle lah begitu atau diganti gitu. Supaya ya tidak terjadi lagi. Kemudian tradisi-tradisinya. Jadi kayak ospek yang kita sebut sebagai orientasi pengenalan kampus, kalau masih mau dipertahankan, boleh namanya saja ospek. Tapi lakukanlah ospek itu ya. Betul-betul kegiatan yang pengenalan sekolah ya. Persis. Jadi seperti di sekolahnya di Summerhill School, yang didirikan oleh A.S. Neil di Inggris. Yang namanya ospek itu adalah seperti tuan rumah memperkenalkan rumahnya kepada tamu. Ini loh kamar tidur saya, nih di lantai sekian, kemudian ini luasnya sekian, kemudian ini ruangan baca, ini perpustakaan. Kita suka ya ada kebiasaan itu seperti itu ya, memperkenalkan. Betul-betul, ini halaman belakang saya, di sini ada ikan, di sini ada ini gini. Terus kalau misalnya mau perlu ke toilet begini, ini caranya begini, ini alat ini. Jadi benar-benar itu adalah pengenalan dan penyambutan dengan hangat para tamu yang baru datang yang ingin bergabung atau menginap di sekolah itu misalnya. Ya, quote unquote bukan menginap tapi bersekolah di sana. Sehingga apa? Setiap anak yang datang ke sana merasa dirinya berharga, dirinya dihormati, dirinya disambut. Jadi mereka akan saling menghargai juga. Tapi kalau di awal sudah diadakan ospek yang sifatnya harus kalungan kacang, pakai anting rumput, terus ada tulisan gede-gede apa ini dan itu, nenteng ember dan sebagainya. Mereka sudah dipermalukan di depan umum. Kemudian mereka dibentak, mereka disuruh push up, mereka disuruh dijemur dan sebagainya. Kesan apa yang terbangun di alam bawah sadar? Kesan kekerasan. Jadi dirinya merasa direndahkan, tidak disambut, terhinakan dan sebagainya. Nah kalau ini yang diulangi ya jangan kaget ya kalau Indonesia jadinya seperti ini. Nah, mari pemegang otoritas tertinggi, lakukanlah perubahan. Saya kaget, ternyata tradisi ospek ini sudah sampai SMP sekarang. Anak-anak SMP baru masuk sudah pakai kacang, pakai tulisan gini. Ya Allah, saya sampai bilang, ngerti nggak sih ini? Apa arti ospek gitu? Ngerti nggak sih efek dari apa perlakuan-perlakuan semacam ini kakak kelas terhadap adik kelas? Nah, pilihan pada Anda nih, pada kita semua. Betul. Mau berubah? Yes. Mau dong ayah ya. Bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak ya. Baik, dan saya juga ingin mengingatkan ayah lagi nih, apa nih ayah yang mungkin upaya-upaya yang harus dilakukan orang tua ya, agar anak-anak ini bisa mengantisipasi bullying, entah itu di sekolah, di rumah, atau bahkan juga mungkin di tempat-tempat umum seperti itu. Saya ingin mengajak para orang tua untuk seperti Pak Abdi. Sesuai namanya Abdi, menyadari bahwa sumber perilaku anak itu nggak jauh-jauh dari rumah. Kalau nggak dari kita, dari istri kita, atau dari sekitar rumah kita, neneknya dan sebagainya. Lingkungan ya? Ya, perbaikilah, maka perilaku anak kita akan terperbaiki sendiri. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sebagai pemegang otoritas, Anda diserahi amanah oleh Tuhan untuk memegang otoritas pendidikan, untuk mencetak generasi. Ambillah peran ini. Seriuslah menangani kasus-kasus bullying. Jangan seperti tadi yang dikatakan Ibu Kanya. Setiap ada kasus, kemudian dimarahi, dihukum, atau dinasihati, duduknya dipisahkan. Ya Tuhan, seperti inikah cara menangani kita? Nah, mudah-mudahan tidak lagi.
dengan adanya talkshow ini mudah-mudahan kita lebih serius lagi. Caranya bagaimana yang seperti tadi kita sudah bicarakan ya. Hari ini kita akan bahas tentang kasus yang kemarin terjadi. Sampai mereka berpelukan, mereka berdamai, mereka memahami, mereka sadar bisa duduk bareng seminggu gak ada masalah lagi. Baru kita katakan, oke, kita berhasil. Kita bukan gurunya saja yang berhasil, tapi kita semua berhasil untuk berubah. Sama-sama mau berubah ya. Ya, yang paling penting adalah tadi mau berubah ya. Ada kesadaran mau berubah dari tentunya hal-hal yang kurang tepat, jadi katakanlah melakukan bullying kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih positif ya. Berhijrah lah begitu kira-kira. Berhijrah lah. Kayaknya kita juga harus hijrah nih ya dari ruang siaran menuju ke rumah ya. Baik, Ayadi terima kasih inspirasinya, terima kasih kembali Mbak Nancy, terima kasih smart listener di seluruh tanah air. Terima kasih juga smart listener sudah berinteraksi. Mohon maaf tidak semuanya bisa kita jawab. Dan mudah-mudahan apa yang kita ulas di tema kita tentang bullying ini memahami bagaimana sebetulnya ya bullying ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan ini pada siapa saja bisa terjadi, dan bagaimana sebenarnya upaya kita mengantisipasi tadi dimulai dari rumah. Baik. Dari rumah dan tentunya orang-orang terdekat ya. Betul sekali. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda, smart listener dimanapun Anda berada. Kita akan jumpa lagi di Selasa depan, dan pastikan Ayah Edi akan kembali berbagi tema-tema menarik untuk kita ulas selama 2 jam dari pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kita mesti pamit dulu, terima kasih juga Ayah. Tetap semangat, tetap ini Ayah ya. Spirit. Wah, tetap sehat supaya bisa ketemu lagi dan berbagi hal-hal yang luar biasa dan bermanfaat. Saya Nancy Mukoginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323.